Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Resesi 2025 menjadi topik pembicaraan bersama Dr. Mulyanto SE SHMSI. Beliau menjabat sebagai koordinator sekretariat Pak ya. Sekretariat Rektor Universitas Muria Kudus. Semangat pagi Bapak. Semangat Pak. Semangat Ya, pagi. walaupun bulan puasa ya. Iya, tetap semangat. Sehat pagi. Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kita kok ini yang mau dibicarakan kita kok ngeri banget ya Pak. Resesi 2025. 2020. Nah ini menurut pemahaman jenengan ini, resesi itu bagaimana agar masyarakat dari sedulur ISK dari kalangan biasa ini mampu memahami itu, Bapak. Monggo. Oke, terima kasih Pak dengan Pak Erwin. Oke, Pak Erwin Pak ya. Memang kalau kita mendengar kata-kata resesi, apalagi resesi 2025 seolah-olah ini nanti ada apa gitu kan. Nah, apalagi dalam hal perekonomian. Tetapi dulu entah tahun berapa gitu kan, kita itu mengenal lagu yang saudara kembarnya Rhoma Irama itu Mara Karma kalau nggak salah, kalau yang tahun-tahun resesi itu, dunia itu resesi ya. dunia itu kan bagaimana ya lagunya membahana, kemudian apa masyarakatnya itu berpikir bagaimana. Tetapi kan sampai dengan tahun 2025 itu terlampaui. Sehingga awalnya tuh apa sih ketika kita mendengar kata resesi itu muncul pertama adalah kekhawatiran, kecemasan. Kita itu ke depan bagaimana? Apalagi katanya tahun 2030 Indonesia bubar misalnya seperti itu. Itu indikatornya apa kan begitu. Nah, kalau dikatakan apa sih resesi itu kan suatu keadaan ya kan, penurunan aktivitas ekonomi. Ya, tetap secara berturut-turut. Tidak misalkan penurunan aktivitas satu semester kemudian naik lagi, turun lagi itu enggak. Jadi berturut-turut gitu ya? Iya, itu yang dikhawatirkan. Sehingga persoalannya adalah bagaimana kita menyikapinya, kan begitu. Jadi tadi mungkin Pak Erwin bilang indikatornya apa sih? Yang jelas ada penurunan aktivitas ekonomi, ada peningkatan pengangguran, kemiskinan bertambah. Ini kan suatu hal yang menakutkan bagi siapa yang nanti jadi pengangguran. Jangan-jangan saya kan begitu. Buktinya kan kayak kemarin, mohon maaf, kayak PT Sritek gitu kan, ya, baru-baru saja itu merumahkan. Apakah itu salah satu dampak yang katanya akan terjadi resesi di tahun 2025. Kemudian presiden kita ya itu menyuruh atau menginstruksikan supaya ada efisiensi anggaran. Apakah itu juga ya di berbagai sektor? Apakah itu juga mengarah kepada resesi kan seperti itu? Sehingga memang muncul pertamanya adalah tadi kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya yang menambah serem resesi nanti jangan-jangan dan sebagainya. Nah, nanti kedepannya bagaimana kita bahas lebih lanjut. Nah, kekhawatiran itu muncul ini awal-awal dulu pengenalan. Kekhawatiran itu muncul karena media sosial ini memberikan informasi yang vulgar, Pak. Betul. Tinggal bagaimana masyarakat ini membuka itu pas portale sopo, gitu kan? Ya, ada mereka kadang itu bingung bagaimana harus menyikapi ini benar, ini tidak benar, atau abu-abu, setengah benar, setengah benar. Betul. Sehingga mereka akan berasumsi sendiri, kemudian jagong neng warung kopi dibahas, jadi ini undel-undelan Pak. Nah ini mungkin diberikan sedikit tips lah untuk kanggo ngatasi hal-hal tersebut. Ya sekarang itu kita tidak bisa membendung yang namanya media sosial. Betul. Dan apalagi sekarang ada TikTok, ada YouTube dan sebagainya yang kalau menurut saya bebas di situ mau ungkap apa saja. Hanya sekarang persoalannya kita tuh yang menerima berita itu kan harus bisa memilih kan, memilah dan memilih. Ini benar apa enggak, hoax apa enggak dan sebagainya. Sehingga kita harus benar-benar matang dalam menerima informasi. Kan begitu. Informasi diberikan mungkin salah satunya ada tujuan yang menurut saya baik, ada yang memang tidak baik, tergantung kita menerimanya. Oleh karena itu yang pertama ya tips yang pertama adalah
ketika kita mendengar ada kata resesi, kita itu jangan bereaksi. Jangan bereaksi, tetapi kita itu harus mengantisipasi. Nah, nalarnya gimana? Contohnya begini, ketika misalkan Pak Erwin mau ke Semarang gitu ya. Kita tahu di Sayung atau Kaligawi mesti macet. Macet, banjir. Mesti macet, banjir gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita itu tidak bisa melawan bahwa itu kapan sih Sayung tidak macet, kapan sih Kaligawi tidak macet, tidak banjir dan sebagainya. Kita mau tidak mau harus melewati itu. Kan gitu. Tetapi salah satunya adalah tadi mengantisipasi. Oh, kalau di sana macet, di sana banjir, saya harus bagaimana kan begitu. Tapi lain kalau kita bereaksi. Panjenengan tetap ke sana, setelah ke sana macet kita bereaksi, wah ini dan sebagainya, ndak akan mencari jalan keluar. Maka tadi satu adalah mengantisipasi, karena mau tidak mau kalau memang resesi itu terjadi, kita mengantisipasi. Kemudian yang kedua, kita juga harus berpikir tentang alokasi aset. Kalau kita punya, misalkan, kalau kita bicara di warung kopi lah dengan teman-teman, senang dengan kebanggaan, misalkan mobil baru, ya kan, atau rumah baru dan sebagainya. Kalau di zaman resesi seperti ini, ya aset tersebut itu harus menciptakan suatu cash flow sebenarnya. Tidak ngendon begitu saja, tergantung tujuannya. Kalau kita punya mobil, harusnya itu kan ada biaya perawatan dan sebagainya, itu kan tambah rugi istilahnya. Tetapi bagaimana menciptakan sebuah cash flow. Nah, ini bisa berpikir bagaimana cara mengalokasikan aset kita supaya tidak mandek istilahnya gitu. Jadi kita harus berpikir tentang itu. Nah, ini tips yang kedua seperti itu. Nah, kalau tips yang ketiga, nih, orang itu harus punya tambahan pendapatan istilahnya, sampingan. Misalkan profesi saya seperti ini, ya kan? Apakah harus mengandalkan tetap seperti ini untuk menghadapi resesi yang katanya tadi serem? Maka kita coba mencari tambahan dalam arti tadi menciptakan suatu standar lah. Kalau sepeda motor kan standar ada 2 gitu sehingga bisa cepat, udah timpang. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan, dan yang paling utama adalah kita itu mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalaupun itu resesi, kita jalani saja, tetapi dengan jalan tips yang tadi itu. Jangan dilawan. Kalau dilawan malah, tetapi kita sudah punya pegangan masing-masing. Seperti itu sementara. Mantap. Jadi jadi sedulur ISK, ada 3 hal yang kadang membuat kita itu bereaksi ya ketika melihat di media sosial. Jadi justru itu yang kemudian menurut beliau itu kita jangan bereaksi Pak ya. Yeah. Tapi dengan cara mengantisipasi. Antisipasi itu macam-macam. Misalnya seperti disampaikan ketika Sayung itu banjir, ya kita cari alternatif lain. Kalau memang bisa ditunda ya ditunda. Kalau memang tidak bisa ditunda, mencari jalur yang lain. Itu salah satunya. Kemudian kedua adalah alokasi aset. Alokasi aset ketika kita memiliki aset, misalnya mobil dengan biaya perawatan yang terus berjalan, tentu akan sangat ideal bila mana hal tersebut bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat dan mampu memberikan nilai tambah atau penghasilan. Betul. Nah, kemudian poin kedua sama poin ketiga akan sangat berhubungan, yaitu tambahan pendapatan. Dari situ kita akan mampu memiliki pendapatan tambahan. Harapannya seperti itu. Apapun saja yang memiliki nilai tambah, minimal mampu mengurangi beban untuk biaya-biaya yang paling murah, misalnya beli garam lah misalnya. Apapun itu tentu akan mendapatkan sedikit solusi, sehingga untuk hal-hal yang besar akan mampu teratasi dengan baik. Nah, kita kembali ke depan lagi tadi Bapak. Oke. Yang telah disebut resesi, kemudian indikatornya. Nah, melihat masyarakat Kudus. Nah, ini Kudus saja.
di mana sebagian besar profesi dari masyarakatnya di samping agraris juga sebagai karyawan. Nah, melihat ini indikator kan menurut kami ya, itu kalau di Solo kemarin ada rame-rame Sritek ya. Tapi kalau di sini di Kudus malah saya lihat itu lowongan pekerjaan juga malah dibuka besar itu di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang rokok mungkin ya, atau bidang-bidang lain lah. Untuk Kudus ya Pak, ini. Gini, alhamdulillah kalau Kudus, kalau tadi infonya malah dibuka lowongan gitu ya. Banyak di banyak selebaran itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang resesi, imbasnya kan tidak langsung. Kalau misalkan di Solo tadi Sritek, terus nanti di Kudus langsung itu udah. Jadi imbasnya itu tidak langsung tetapi pelan. Tetapi bisa saja tidak terjadi kalau tadi ada sebuah antisipasi. Nah, mungkin ada tambahan lagi di mana tadi sudah ada 3, ada 2 lagi yang satu adalah peningkatan kompetensi. Nah, peningkatan kompetensi. Mungkin salah satunya antisipasi adalah tadi peningkatan kompetensi di bidang kalau misalkan karyawan atau kalau kita sendirilah. Kompetensi kita bertambah sehingga ketika ada apa-apa kita itu lolos dalam hal seleksi resesi. ini harus ini ternyata enggak. Mana peningkatan kompetensi. Nah, mohon maaf salah satunya tadi saya sempat ngomong dengan Pak Alex ya. Itu hobi sekolah Pak. Itu salah satu strategi meningkatkan kompetensi. Sehingga ketika ada ini masih lolos kan seperti itu. Jadi ketika resesi itu kita itu justru diminta untuk menjadi pahlawan menyelesaikan resesi itu. Jadi karyawan tersebut itu justru memberikan solusi untuk menyelesaikan resesi. Jangan sampai jadi korban resesi. Nah, tuh. Terus satu lagi, saya yakin pemerintah bukan tidak tinggal diam kan. Mesti akan memunculkan kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Kita turuti saja kebijakan-kebijakan itu. Karena apa? Pemerintah saya yakin sudah mempertimbangkan dan sebagainya untuk siapa yang mesti untuk rakyat. Kan begitu. Kalau kita terus balik kan dulu 98 ada Gerjmon kan gitu. 2008 juga ada. Ada yang paling ini kemarin kan Covid gitu kan. Dan alhamdulillah kan bisa menjalani walaupun memang berapa persen ada penurunan lah. Nah, diprediksi kita kan walaupun resesi 2025 ini kita masih ada pertumbuhan ekonomi walaupun lambat berapa itu 5% apa? Ya, nah, 4, sekian ya, hampir 5%. Jadi kita masih bisa lah walaupun lambat. Seperti itu, Pak. Nah, ketika kemudian ada beberapa indikator, ada beberapa hal yang patut kita syukuri lah untuk masyarakat Kudus, seperti yang jenengan sebutkan tadi 98 waktu itu Olitron ya, itu ada PHK, kemudian 2008 kalau Kudus ora kroso Pak itu. Ya biasa saja. Ya. Kemudian mungkin untuk tahun ini ya beberapa pasar tradisional kayak pasar grosir Kliwon itu kan sepi, kayak ini butuh juga sepi. Nah itu kan sempat juga memberikan kecemasan tersendiri untuk kalangan teman-teman UKM. Apalagi dengan judul resesi 2025 seolah-olah yang terimbas itu malah UKM. Nah dari sini karena kita berhadapan langsung dengan mereka ya, UKM itu ada di keseharian kita. Gimana Pak Eko? Untuk bisa, karena kalau karyawan tentu selama perusahaan dalam keadaan baik-baik saja secara global tidak ada persoalan. Cuman memang kalau kita bahas di tetangga kita, Sritek, itu berbeda. Karena di situ ada sesuatu yang mungkin masyarakat juga sudah tahu, sehingga tidak perlu kita bahas. Makanya yang penting ini saat ini adalah di Kabupaten Kudus berkenaan dengan UKM. Ya kalau saya lihat tidak hanya di Kudus saja ya. Kalau secara global itu kan atau keseluruhan, kalau saya lihat itu mal-mal juga sepi gitu kan. Terus pasar juga sepi. Kenapa?
Karena kan kita era digitalisasi itu kan sudah mulai ya. Medsos juga berkembang sebagainya. Kalau saya analisa karena apa? Kurang cepatnya kepada penyesuaian. Ini masuk kepada tadi ya, peningkatan kompetensi. Jadi mereka itu menganggap digital itu kan kalangan yang sana, kita tuh masih eksis. Sementara masyarakat yang perlu kita garis bawahi, masyarakat itu pengennya itu enak, cepat, nyaman. Enak, cepat, nyaman. Enak, cepat, nyaman. Kalau mau butuh tinggal ngebel, datang saja. Ngapain kita harus ke sana? Kan begitu kan, pilih-pilih dan sebagainya. Toh harganya juga sama misalnya. Nah, disinilah perlu kesadaran tentang digitalisasi. Nah, pertanyaannya, orang-orang yang jualannya UMKM kan sudah berumur misalkan, tidak mungkin kan. Nah, disinilah harus ada istilahnya pelatihan-pelatihan. Kan banyak yang sudah mengadakan pelatihan pada mereka-mereka untuk supaya ikut bermedsos ria lah, dalam arti dalam tanda kutip positif gitu kan. Betul. Sehingga untuk tidak mematikan penghasilan mereka dan menerima adanya teknologi. Kalau kita menolak teknologi ya sudah, imbasnya tadi sepi, tidak ada pelanggan, terus kita mau mengadu kemana? Sementara yang menjawab apa? Yang menjawab sistem. Kan begitu. Kalau dulu kan saya melamar pekerjaan itu harus melampirkan ada fotokopi ijazah ini kurang 1 KTP lolos. Kalau sekarang sistem kan enggak. Ini ada ATP-nya, ada submit. Kalau nggak ada ditolak itu kan. Apa kita akan menyalahkan sistem? Kan nggak bisa. Memang sudah eranya seperti itu. Saya kira itu Pak. Jadi tadi penyesuaian. Artinya diharapkan masyarakat untuk bisa menyesuaikan diri. Cuman karena situasi saat ini itu memang sudah terjadi seperti ini, tentu mungkin kalau UMK mungkin buka pelatihan-pelatihan itu untuk UKM, dijembatani dengan dinas UKM, mungkin bisa jadi itu kolaborasi yang sangat cantik, Bapak. Mungkin itu suatu hal yang bagus. Kebetulan dulu itu kan saya dinangani kewirausahaannya. Nah, kemudian nanti mungkin ini suatu usulan yang bagus dan saya itu optimis bisa dilaksanakan. Apalagi kita berhubungan dengan UMKM yang tadi memang membutuhkan untuk supaya tetap eksis. Nanti jika ini kemudian UMK menyambut dengan baik, kami dari media berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak Dinas Perdagangan. Betul. Dalam hal ini mereka yang punya bidang UKM. Betul. Nah, jumlahnya ada berapa, posisinya ada di mana saja, kemudian yang berdampak terkait dalam tanda kutip resesi 2025 atau sebelum atau nanti next, tentu butuh peningkatan kompetensi, di mana dengan peningkatan kompetensi ini diharapkan mereka mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Betul. Dengan caranya sendiri, karena mereka yang paham dengan situasi mereka sendiri. Betul. Kan begitu, kita tinggal memberikan cara pandang menurut apa ya, kalau saya bilang menurut ilmu ekonomi yang sesuai untuk mereka. itulah Dinas Perdagangan, Dinas UKM nanti berkolaborasi dengan Universitas Muria Kudus. Tinggal nanti secara teknis seperti apa, itu nanti teknis. Ya, cuma saya pesan aja untuk Kudus tadi, walaupun lowongan ada dan sebagainya, itu kan menunjukkan memang suatu kemajuan. Tapi dengan adanya resesi 2025 ini, itu harus hati-hati bekerja sama dengan pihak lain. Nah, atau bekerja samalah dengan yang menguntungkan, pihak yang menguntungkan. Karena tadi ada warning resesi 2020. Ukurannya apa Pak? Karena kan kita tidak tahu bekerjasama dengan siapa, bagaimana kemudian nanti masa depannya menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, tadi kan dikatakan antisipasi gitu kan. Jadi kalaupun mau bekerja sama, itu yang sudah berjalan dulu aja. Kan misalkan saya sudah bekerja sama dengan si A, si B, si C, itu yang dijalani dulu. Ketika akan ke C, itu dalam tanda kutip hati-hati karena resesi ini. Kemudian mungkin resesi 2020 ini yang berdampak sekali adalah bank-bank, perbankan itu harus jaga likuiditas. Kalau tidak nanti akan begini. Karena
di perbankan maupun yang di lingkup-lingkup kecil gitu ya, mikro, itu biasanya kelemahannya adalah di likuiditas. Apalagi ini mau hari raya gitu kan, penarikan banyak. Habis itu disusul nanti tahun ajaran baru, penarikan lagi. Tahun ini baru, Maret, April, ya kan? Mei, Juni ya. Itu Juni. Tahun baru penarikan lagi. Kalau tidak ada dana itu, saya hafal betul pasti direktur bank itu saling calling, mules saling calling. Ada dana, enggak ada dana. Kalau sama-sama nggak ada ya pusing akhirnya itu. Makanya tadi dengan resesi 2005 ya hati-hati tapi jangan terlalu cemas tadi ya, cemas, kekhawatiran dan sebagainya itu kan pusat di pikiran, ya kan. Kalau pikiran sudah ini ya akhirnya kena juga, iya, juga. Itu Warwin. Baik Pak Mulyanto. Jadi secara umum kita bisa simpulkan dari kesemuanya tadi, yang paling penting adalah kecemasan itu sebaiknya harus diantisipasi dengan beberapa hal tadi, seperti bereaksi yang berlebihan itu akan sangat merugikan. Nah, mungkin ada catatan Pak sebelum berakhir ini, ada mungkin catatan-catatan penting atau kesimpulan-kesimpulan penting dari apa yang kita bicarakan agar masyarakat ini melihat judul resesi 2025 ini dia akan lebih arif dan bijak untuk melaluinya, sehingga ketika nanti pas apik ditoleh ini kayak ndelok Covid wis tahu kliwat. Ya anggap saja kalau kita bicara resesi jangan berpikiran yang seram-seram. Resesi biarlah, kalau ingin terjadi biarlah terjadi gitu kan. Tetapi yang jadi catatan adalah yang pertama tadi harus diantisipasi. Tidak usah terlalu banyak bereaksi gitu. Diantisipasi. Kemudian tadi kalau kita punya aset harus dialokasikan ya, dengan betul ya. Kemudian tadi yang paling penting adalah peningkatan kompetensi diri kita agar tidak menjadi korban resesi tetapi justru menjadi solusi bagi resesi. Itu saya kira. Mantap sekali, luar biasa. Jadi sedulur ISK, kembali saya garis bawahi, hal yang paling penting adalah peningkatan kompetensi, di mana dengan peningkatan kompetensi kita bukan hanya melalui resesi ini dengan baik, tapi kita justru akan memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar kita. Terima kasih kepada Dr. Mulyanto SE SH MSI, Koordinator Kesekretariatan Rektor Universitas Muria Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.